John Hartman akhirnya mengumumkan skuad terbaru timnas Indonesia. Namun yang mengejutkan, ada 9 pemain naturalisasi yang justru tidak masuk dalam daftar. Siapa saja mereka? Dan apakah ini pertanda perubahan besar di tubuh Garuda? Timnas Indonesia memasuki era baru bersama pelatih anyar, John Hartman. Setelah resmi menangani skuad Garuda, pelatih asal Inggris tersebut langsung membuat gebrakan dengan memanggil puluhan pemain untuk agenda FIFA Matchday dan persiapan kompetisi internasional berikutnya. Namun, di balik daftar nama yang diumumkan, terdapat sejumlah pemain naturalisasi yang selama ini menjadi bagian penting timnas Indonesia tetapi tidak mendapatkan panggilan. Keputusan Hartman ini langsung memancing berbagai reaksi dari supporter. Banyak yang bertanya-tanya mengapa beberapa pemain berpengalaman justru tersisih dari skuad terbaru. Sebagian menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari regenerasi tim, sementara yang lain menganggap beberapa pemain masih layak mendapatkan kesempatan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Tom Haye. Gelandang yang dikenal memiliki visi permainan luar biasa ini sebelumnya menjadi andalan di lini tengah Garuda. Kemampuannya mengatur tempo pertandingan dan distribusi bola membuatnya sering menjadi pilihan utama. Namun kali ini, namanya tidak muncul dalam daftar skuad. Selain Tom Haye, bek kiri Shane Patinama juga tidak mendapatkan panggilan. Patinama selama ini dikenal sebagai pemain yang mampu memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Absennya sang pemain membuat banyak penggemar bertanya apakah faktor kebugaran atau pertimbangan teknis menjadi alasan utama. Nama lain yang cukup mengejutkan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang pernah menjadi pilar pertahanan Indonesia ini sempat mengalami pasang surut dalam karier internasionalnya. Meski pernah kembali mendapatkan kesempatan di era Hartman, keberadaannya dalam skuad utama masih menjadi bahan diskusi di kalangan penggemar sepak bola nasional. Tak hanya itu, beberapa pemain naturalisasi lainnya juga harus menerima kenyataan tidak masuk daftar pilihan. Situasi ini menunjukkan bahwa Hartman benar-benar ingin membangun tim berdasarkan kebutuhan taktik dan performa terkini, bukan semata-mata nama besar atau status pemain. Di sisi lain, Hartman tetap mempertahankan sejumlah pemain naturalisasi yang dianggap mampu memberikan kontribusi maksimal. Nama-nama seperti Joey Pelupessy, Ole Romeni, serta beberapa pemain diaspora lainnya masih menjadi bagian penting dalam rencana sang pelatih. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kualitas tetap menjadi faktor utama dalam proses seleksi. Keputusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa persaingan di timnas Indonesia semakin ketat, tidak ada lagi jaminan tempat bagi siapapun. Setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik di level klub jika ingin mendapatkan kesempatan membela merah putih. Bagi para pemain yang tidak dipanggil, absennya mereka bukan berarti pintu timnas telah tertutup. Dalam dunia sepak bola, situasi dapat berubah dengan cepat. Cedera, performa pemain lain maupun kebutuhan taktik bisa membuka peluang untuk kembali masuk skuad pada kesempatan berikutnya. Sementara itu, para pemain yang mendapatkan panggilan harus membuktikan bahwa keputusan Hartman sudah tepat. Mereka dituntut tampil maksimal demi membawa Indonesia meraih hasil positif dalam setiap pertandingan internasional yang akan datang. Era baru timnas Indonesia kini benar-benar dimulai. John Hartman tampaknya ingin membangun skuad yang lebih kompetitif, lebih dinamis, dan siap bersaing di level Asia. Meski keputusan mencoret 9 pemain naturalisasi menimbulkan perdebatan, sang pelatih tentu memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri. Kini pertanyaannya, apakah keputusan berani Hartman akan membawa timnas Indonesia menjadi lebih kuat? Ataukah absennya beberapa pemain berpengalaman justru akan menjadi kerugian bagi Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa pemain naturalisasi yang menurut kalian paling layak kembali ke timnas Indonesia?